Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herma Yuliantika NIM 1204200444 dari Prodi Rekayasa Kehutanan TPB 42B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang C++ untuk memenuhi tugas akhir perangkat komputer software. Di mana di sini saya memilih bidang fisika dasar dan matematika dasar. Untuk fisika dasar, saya memilih tentang perhitungan kapasitas kapasitor, sedangkan yang matematika adalah menghitung nilai faktorial dan deret Fibonacci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya, di mana di sini kita mendeklarasikan integer pilihan variabel ij, lalu kita mendeklarasikan tentang string, di mana output judul untuk melakukan perhitungan percobaan kapasitas kapasitor. Nah, di sini terdapat beberapa menu untuk menghitung percobaan kapasitas kapasitor. Yang pertama adalah menu kapasitas kapasitor, yang kedua muatan listrik, dan yang ketiga adalah beda potensial, di mana output untuk masukkan jumlah perulangan perhitungan. Ini input variabel I dan real array rumus dari kapasitas kapasitor, yaitu Q, C, Q, V. Lalu program akan berjalan menuju ke sini, yaitu output pilihan yang ingin dicari, di mana pengguna diminta untuk menginput pilihan, yaitu jika kita menginput pilihan pertama, maka program akan masuk ke dalam percabangan ini, yaitu untuk mencari nilai kapasitas kapasitor. Nah, di sini pengguna diminta untuk menginputkan nilai muatan listrik, yaitu input Q, lalu kita juga diminta untuk memasukkan nilai beda potensial atau input V. Nah, jika kita sudah memasukkan nilai tersebut, maka di sini akan diolah dalam rumus, yaitu C sama dengan Q per V. Kemudian output akan menampilkan hasil nilai kapasitas kapasitor dengan satuan farad. Apabila kita memilih pilihan kedua, yaitu di sini kita akan melakukan perhitungan muatan listrik, di mana kita diminta untuk memasukkan nilai kapasitas kapasitor, yaitu input C, dan diminta untuk memasukkan nilai beda potensial atau input V. Ini setelah itu program akan mengolah di rumus, yaitu Q sama dengan C dikali V, maka output akan menampilkan hasil muatan listrik dengan satuan kolom. Namun apabila kita memilih pilihan ketiga, yaitu tentang menghitung nilai beda potensial, maka pengguna diminta untuk memasukkan nilai muatan listrik atau input Q, dan diminta untuk memasukkan nilai kapasitas kapasitor atau input C dengan diolah dalam rumus, yaitu V sama dengan Q per C. Maka output akan menampilkan hasil dari nilai beda potensial dengan satuan volt. Nah, apabila kita telah selesai dalam melaksanakan perhitungan kapasitas kapasitor, maka program akan bergerak ke sini, akan berjalan ke sini, yaitu output apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Ya, jika ingin mengulang, maka kita menginput ulang, nih, ulang sama dengan ya. Apabila kita menginput ulang, maka program akan berjalan menuju awal lagi, yaitu di sini. Namun apabila kita tidak menginputkan ya, maka program akan selesai. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang percobaan kapasitas kapasitor. Integer main untuk kita memulai program. Nah, di sini saya menggunakan inisiasi variabel, yaitu integer pilihan variabel ij. Untuk tipe inisiasi adalah string ulang, di mana cout-nya adalah percobaan perhitungan kapasitas kapasitor. Nah, terdapat beberapa menu untuk perhitungan kapasitas
kapasitor. Yang pertama adalah kapasitas kapasitor, yang kedua muatan listrik, dan yang ketiga adalah beda potensial. Di mana SIOT adalah memasukkan jumlah perulangan perhitungan. Di sini saya menggunakan float C, Q, V. Kenapa menggunakan float? Karena untuk mendeklarasikan angka, jika terdapat angka koma atau desimal. Lalu di sini menggunakan perulangan do while karena do akan mengeksekusi terlebih dahulu baru dia akan melakukan perulangan. Nah, di sini di mana pengguna diminta untuk memasukkan pilihan, yaitu jika kita memasukkan pilihan pertama untuk J sama dengan 0, J kurang dari I kurang 1, J akan bertambah terus setiap perulangannya, maka pengguna diminta untuk memasukkan nilai muatan listrik dan nilai beda potensial. Nah, di sini C sama dengan Q per V adalah rumus kapasitas kapasitor. Maka SIOT akan menampilkan hasil nilai kapasitas kapasitor dengan satuan farad. Lalu jika kita memasukkan pilihan kedua, yaitu untuk J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan I kurang 1, J plus plus, ini untuk mencari nilai muatan listrik, di mana pengguna diminta untuk memasukkan nilai kapasitas kapasitor atau Sin C, dan pengguna juga diminta untuk memasukkan nilai beda potensial, Sin-nya V, dan program akan mengolah dengan rumus Q sama dengan C dikali V, maka SIOT akan menampilkan hasil muatan listrik dengan satuan kolom. Jika kita masukkan pilihan ketiga, yaitu tentang perhitungan beda potensial, maka pengguna diminta untuk memasukkan nilai muatan listrik Sin Q dan memasukkan nilai kapasitas kapasitor Sin C, di mana program juga akan mengolah dengan rumus V sama dengan Q per C. Maka SIOT akan menampilkan hasil nilai beda potensial dengan satuan volt. Nah, di sini lalu SIOT, apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Ya, jika Anda ingin mengulang perhitungan. Nah, seperti ini Sin ulang. Apabila Anda ingin mengulang perhitungan. Jika Anda ingin mengulang perhitungan, maka while atau program akan melakukan perulangan. Namun jika Anda tidak ingin mengulang, maka masukkan selain ya, maka program akan berhenti. Baiklah, di sini saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini terdapat masukan jumlah perulangan perhitungan, maka kita masukkan misalnya 1. Nah, kita diminta untuk memasukkan perhitungan yang ingin dicari. Saya ingin mencari kapasitas kapasitor. Nah, pengguna diminta untuk memasukkan nilai muatan listrik, contohnya 4. Lalu pengguna juga diminta untuk memasukkan nilai beda potensial. Saya masukkan 4 juga. Maka hasilnya adalah kapasitas kapasitor 1 farad. Nah, di sini terdapat apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Ya, jika Anda ingin mengulang perhitungan, maka saya ingin mencoba ya. Perhitungan yang ingin dicari adalah muatan listrik, kapasitas kapasitor. Contohnya adalah 3. Masukkan nilai beda potensial, contohnya 3 juga. Maka program akan menampilkan hasil muatan listrik yaitu 9 kolom. Di sini juga baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart matematika dasar tentang nilai faktorial dan deret Fibonacci. Di sini kita mendeklarasikan dengan integer pilihan perhitungan dan deklarasi string ulang program. Lalu program akan berjalan ke sini yaitu integer input temp. Lalu dia akan ke integer array A2, temp sama dengan 1, A2 sama dengan 0 dan 1. Maka di sini user diminta untuk menginputkan pilihan perhitungan. Nah, jika kita menginputkan pilihan perhitungan 1, maka Sin
maka program yang ini akan berjalan, yaitu Sin input T sama dengan I kurang dari sama dengan input untuk I akan bertambah terus setiap perulangannya. Nah, di sini terdapat rumus tem sama dengan tem dikali 1. Lalu di sini terdapat output tem untuk menampilkan hasil dari nilai faktorial yang kita cari. Namun apabila kita menginputkan pilihan kedua, maka di sini terdapat pemisalan output akan menampilkan input salah. Namun apabila input sama dengan 1, output A0. Nah, lalu apabila input yang kita masukkan sama dengan 2, maka output akan menampilkan A1. Nah, di sini kita untuk mencari nilai deret Fibonacci, yaitu integer T sama dengan 1, I kurang dari sama dengan input I plus plus, atau I akan bertambah terus setiap perulangannya. Lalu program akan mengolah nilai yang kita masukkan, yaitu dengan rumus tem sama dengan A0 plus A1 menjadi A0 sama dengan A1, maka A1 sama dengan tem. Nah, di sini output tem akan menampilkan hasil nilai deret Fibonacci yang kita cari. Kemudian program akan berjalan menuju ke sini apabila kita telah selesai mencari perhitungan, yaitu input ulang apabila Anda ingin mengulang program. Jika kita masukkan variabel Y, maka program akan mengulang kembali dari awal. Namun apabila kita tidak ingin mengulang, maka masukkan variabel selain Y, maka program akan berhenti. Di sini saya akan menjelaskan program C++ nya tentang nilai faktorial dan Fibonacci, di mana untuk memulainya itu integer main dengan inisiasi variabel tipe data itu integer pilihan perhitungan dengan tipe inisiasi string. Nah, untuk judulnya adalah cout perhitungan nilai faktorial dan Fibonacci. Di sini saya menggunakan perulangan duel karena duel akan mengeksekusi terlebih dahulu baru dia akan melakukan perulangan, di mana integer input tem sama dengan 1 untuk nilai faktorial dan array 2 sama dengan 0 dan 1 untuk mencari deret Fibonacci, yaitu cout-nya adalah mencari faktorial input 1 dan ini tem 1 dan mencari deret Fibonacci input 2. Lalu di sini Sin pilihan perhitungan, di mana kita diminta untuk memasukkan pilihan perhitungan. Nah, jika kita memasukkan pilihan perhitungan 1, yaitu untuk mencari, maka program yang berjalan adalah ini, karena ini untuk mencari nilai faktorial untuk integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan input nilai yang kita masukkan, I akan terus bertambah setiap perulangannya. Nah, dengan rumus tem sama dengan tem dikali 1, maka cout akan menampilkan hasil, yaitu hasil nilai faktorial. Namun apabila kita memasukkan pilihan perhitungan 2, di mana kita akan mencari nilai deret Fibonacci. Nah, di sini kita pengguna diminta untuk menginputkan nilai jika input kurang dari 1, maka si out-nya akan menampilkan input salah. Namun apabila kita memasukkan input sama dengan 1, maka si out akan menampilkan A0. Nah, apabila kita memasukkan input 2, maka si out akan menampilkan A1. Untuk integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan nilai yang kita masukkan dikurang 2, maka I akan bertambah terus setiap perulangannya. Maka program akan mengolah dengan rumus tem sama dengan A0 plus A1, A0 sama dengan A1, maka A1 sama dengan tem. Nah, cout
akan menampilkan nilai hasil Fibonacci. Nah, di sini terdapat Cout input salah. Ini terjadi apabila kita memasukkan di sini pilihan perhitungan selain 1 dan 2, maka program akan menampilkan input salah. Lalu di sini Cout ingin mengulang program, ya atau tidak. Jika kita ingin mengulang program, maka masukkan input Y, namun jika kita tidak ingin mengulang program, maka masukkan input T. Apabila kita ingin mengulang program, maka while akan mengolah atau program akan mengolah, maka while akan melakukan perulangan. Namun apabila kita tidak ingin melakukan perulangan, maka inputkan selain Y, maka program akan berhenti. Nah, di sini saya ingin melakukan programnya. Nah, di sini pengguna diminta memasukkan pilihan. Saya ingin mencari nilai faktorial. Masukkan angka faktorial, misalnya 5. Maka program akan menampilkan hasil nilai faktorial yaitu 120. Di sini program menampilkan apakah Anda ingin mengulang program. Saya ingin mengulang program, maka saya akan memasukkan variabel Y. Di sini saya ingin mencari, maka program akan menampilkan ulang. Nah, di sini saya akan mencari deret Fibonacci. Masukkan urutan Fibonacci yaitu 5. Ini misalnya. Nah, di sini program akan menampilkan hasil nilai Fibonacci, lalu program juga menampilkan apakah Anda ingin mengulang program. Nah, di sini saya tidak ingin mengulang program, maka saya akan memasukkan variabel T. Nah, di sini program berhenti. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.